ini. Ya, ya materi kita tadi cara membuat backlog ya Pak, backlog jamur tiram. Ya karena tadi yang dipahami kalau Pak Tan ya tentang IT ya saya tentang ini aja lah. Ya, ini cara nextnya gimana ini? Ini ya. Bahan yang perlu kita gunakan atau kita siapkan di rumah itu adalah serbuk gergaji. Kalau kita susah nyari serbuk gergaji ya karena serbuk gergajinya ada tiga tipe Bapak Ibu. Yang pertama itu tipe yang menggunakan sumil ya. Sumil atau tempat pemotongan pembelahan kayu yang dia tidak berpindah-pindah dan biasanya menggunakan gergajinya bundar pita, dia bentuknya pita dan lebih halus hasilnya. Yang kedua itu yang keliling-keliling itu, circle itu ya, yang keliling-keliling menggunakan roda 4 itu, yang model pemotongnya bentuknya lingkaran. Dia akan menghasilkan serbuk gergaji yang lebih kasar. Dan yang keempat serbuk gergaji yang menggunakan mesin pemotong seperti sengso itu ya, yang mesin pemotong mesinnya itu. Nah, yang akan kita gunakan itu yang lembut. Serbuk gergaji ini juga ada beberapa tipe yang harus digunakan dan ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan itu lebih bagus itu serbuk gergaji dari kayu karet. Itu hasilnya lebih bagus. Kayu karet, kemudian kayu-kayu akasia, abasia itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kayunya kayu itu Pak, ingas itu ya, hati-hati. Jadi kalau beli serbuk gergaji tanya dulu ya, kayunya kayu apa. Kalau kayu ingas jangan, nanti gatel-gatel ya, bahaya gitu ya. Kemudian kayu nangka itu bagus, tapi dia karena keras, dia lama ya, tumbuhnya lama. Kemudian yang kedua bekatul atau dedak ya. Ketiga kapur ini ya, kapurnya tadi itu kapur dolomit Bapak Ibu ya, beli di toko pertanian kapur dolomit yang karungnya itu ada list birunya, bukan yang hijau. Yang mes 60 sampai 80, jangan yang 40 ya. Itu kemudian air ya. Tahu Pak Rudi? Ya. siap ya. Air. Ya. Nah, itu tadi nanti setelah proses pembuatan itu kita campurkan bahan tadi, kita aduk ya. Dengan perbandingan yang setelah saya tampilkan itu ada misal ini ya. Misal 100 kilo serbuk gergaji ya. Serbuk gergaji kita ayak dulu ya Bapak Ibu. Kita ayak dulu untuk menghilangkan partikel-partikel yang lebih besar. Ya, karena kan kita dari pabrik ya, campur-campur mungkin ada sampah di situ ya. Kita ayak dulu dengan menggunakan ayakan ya, diayak. Kemudian dedaknya 15 kilo untuk 100 kilo serbuk gergaji. Kapurnya setengah kilo saja. Karena kapur ini fungsinya hanya untuk menetralkan pH ya, pH-nya saja. Ini untuk nutrisi sedang. Kalau nutrisi tinggi seperti yang saya tadi bilang, nutrisi tinggi untuk backlog bagus untuk pertumbuhan jamur tiram ya. Tetapi jika nutrisi tinggi, tingkat kontaminasi atau kegagalan dalam pembuatan backlog semakin tinggi ya, semakin tinggi. Nah, setelah tadi kita siapkan bahan-bahan tadi ya, kita aduk ya hingga tercampur rata. Kalau sudah rata tambahkan air. Seperti saya tadi bilang, pemberian airnya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, jangan langsung banyak seperti ngaduk semen, ngaduk ya pasir sama semen, jangan ya, sedikit-sedikit seperti kita menggunakan menyiram tanaman, dikit-dikit ya. Itu sampai semuanya tercampur rata ya. Bagaimana supaya adonan itu pas ya? Caranya itu tadi ya, dengan kita masukkan ke dalam plastik tadi ya. Kita timbang, kalau dalam satu plastik itu sudah 1,1 kilo sampai dengan 1,3 kilo,
berarti itu sudah cukup. Artinya komposisi tadi antara 3 bahan tadi dengan air itu sudah cukup. Lalu kalau atau bisa juga kita menggunakan diperas ya, digenggam seperti ini. Kalau dia kita buka itu masih ambiar ya, masih ambiar, itu berarti airnya kurang ya. Tapi kalau kita genggam itu masih bahkan sampai menetes airnya, berarti itu kebanyakan air. Kalau kurang air kita tambahkan air, kalau kebanyakan air kita tambahkan serbuk gergajinya. Bisa juga ditambahkan bekatulnya secukupnya. Nah ini saya ya sedang proses memasukkan ya backlognya, ini plastiknya ya. Jadi dimasukkan, diberi sisaan setelah kita padatkan dengan menggunakan, kalau saya karena manual ya, menggunakan botol ya, dipadatkan. Setelah itu diberi cincin seperti ini, cincin khusus ya. Penutupnya masih plastik Bapak Ibu, ini ya, cincinnya yang hitam ini masih plastik dan tutupnya juga plastik. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam mesin, ke dalam alat steamer ya. Ini disusun berdiri seperti ini ya. Lalu susun backlog tadi ke dalam ruang steamer untuk disterilkan. Ini harus kita sterilkan Bapak Ibu untuk menghilangkan mikroba ataupun jamur-jamur yang ada di dalam serbuk gergaji tadi ya. Ini memakan waktu yang sangat lama ya. Saya dulu bahkan sampai 12 jam. Jadi kalau mau bakar dulu, karena masih pakai kayu bakar, itu jam 7 ya. Jam 7 sore ya, habis maghrib itu baru saya hidupi ya. Selesainya subuh, jadi semalaman saya nggak tidur nungguin itu. Jadi harus saya jok ininya, tambahkan kayunya ya, supaya apinya tetap menyala dan suhunya juga harus tetap 100 derajat ya. Ya, kalau sekarang sudah pakai gas ya, bisa karena kondisi apinya itu nyalanya bisa konstan segitu terus ya. Itu 8 jam sudah cukup ya, sudah cukup. Jika sudah ya, kita biarkan, kita buka ya. Kalau sudah dingin kita buka ini juga. Hati-hati membukanya Bapak Ibu, karena ini tekanannya tinggi sekali. Jadi bisa dibiarkan ya. Nah, di dalam steamer ini nanti ada lubang pembuangan. Ada 2 lubang pembuangan. Yang pertama itu untuk pembuangan air di bawah sini ya. Di bawah sini, dan lubang pembuangan uap ya. Kalau uapnya terlalu banyak, ininya kita buang, ada ininya, valve-nya, ada keluarannya ya, keran khusus. Kalau kayak di Bapak Ibu di rumah punya apa? Kalau saya apa itu namanya? Pressure itu ya, itu nanti ada lubang pembuangan khususnya ya. Secara otomatis dia kalau terlalu tekanannya terlalu tinggi, dia akan membuka sendiri otomatis untuk menyesuaikan. Nah, setelah itu dianggap matang ya, proses sterilisasi ini dianggap matang, kita buka, kita diamkan. Ini 1 hari ini ketika sudah dibuka, mau kita keluarkan masih terasa panas di dalam ini Bapak Ibu. Jadi begitu matang tidak kita langsung keluarkan. Jadi kita diamkan dalam 1 hari dulu ya. Terus kita buka nanti ya. Baru kita keluarkan, taruh di. Nah, setelah backlog dikeluarkan dari ruangan sterilisasi, letakkan backlog di ruang bersuhu kamar yang bersih. Ini kita sebut dengan ruangan inokulasi. Nah, ruangan inokulasi ini adalah proses di mana kita memasukkan bibit jamur tadi ya. Ini yang di dalam botol-botol ini adalah bibit jamur F2 namanya bahasanya ya. F2 kenapa? Karena turunan kedua ya. Kita masukkan ke dalam backlog tadi ya, kita tutup. Kalau tadi masih menggunakan penutup plastik, setelah dimasukkan bibit, kita tutup dengan koran ya. Di ruang inokulasi lah bibit jamur dimasukkan ke dalam backlog sebagai media tumbuh jamur tiram. Pada saat proses inokulasi ini Bapak Ibu harus kita perhatikan, kita dan alat-alat yang digunakan harus benar-benar steril. Jadi untuk mengeluarkan bibit dari botol ini, kita menggunakan spatula dari tembaga yang harus kita bersihkan dulu dengan menggunakan alkohol. Setelah itu kita bakar menggunakan bunsen ya, pembakar bunsen itu ya, spiritus.
Pembakar spiritusi kita bakar, baru kita korek-korek dulu dalam botol ini, kita masukkan ke dalam backlognya ya. Kalau itu tidak dilakukan ya nanti saya jamin insya Allah ya itu terkontaminasi. Apalagi jangan sampai Bapak ketika di dalam itu bersin-bersin atau batuk-batuk ya. Kalau bersin batuk-batuk dijamin juga nanti itu kontaminasi ya. Karena positif gitu ya. Nah, kemudian setelah backlog diberi bibit ya, backlog tadi diberi bibit ya, letakkan backlog di ruangan terpisah. Jadi kita harus punya beberapa ruangan tadi Bapak Ibu. Ruangan untuk memasukkan tadi untuk ngadon ya, untuk ngadon. Kemudian ruangan untuk steamer, untuk sterilisasi backlog. Setelah disterilisasi kita masukkan ke ruang inokulasi ya, yang harus tertutup ruang inokulasi itu ya. Usahakan angin sirkulasinya ya jangan terlalu terbuka. Kemudian setelah dikasih bibit kita masukkan dalam ruang inkubasi ya. Ruang inkubasi ini seperti ini Bapak Ibu. Ini ruang terbuka ya, tidak apa-apa ya. Inilah proses di mana bibit jamur tadi akan tumbuh ya. Miselium yang nanti akan menutupi backlog jamur tadi itu ini. Backlog ini yang putih-putih ini namanya miselium Bapak Ibu. Ini dari ujung sini tadi ya. Terus perjalanan dari memasukkan bibit sampai dia putih masuk ke dalam ruang kumbung itu memakan waktu sekitar 40 hari. Ya. Setelah backlog tertutup miselium 100%, maka backlog sudah bisa dipindahkan ke kumbung ya. Ke kumbung ya, ke kumbung. Kumbung kalau kemarin saya bilang itu tempat ininya apa namanya? Untuk tumbuh jamurnya ya. Nah, tunggu sampai jamur tumbuh dengan sendirinya. Ini yang bawah ini jarum-jarum ya, Pak. Ini adalah bibit ya, cikal bakal jamur tiram. Ya, ini kita siram-siram tipis-tipis ya, siramnya tipis-tipis ya. Nggak usah ini pakai spuyer itu, Pak. Nanti kalau sudah besar segini siram lagi. Nanti kalau sudah agak tumbuh ginupus ini kita buka semua koran-korannya. Ya, koran kita bisa buka, lakukan penyiraman secukupnya untuk menjaga kelembapan suhu ruangan. Kenapa? Karena itu penting. Jamur tiram itu kan kalau di hutan itu tumbuh kan suhunya dingin dan lembab. Jadi kalau ini promosi nih, hati-hati nih ya. Jadi itu ya. Nah, ini ya. Lalu bibit ini tadi yang kita masukkan ke dalam jamur tiram tadi itu dari jagung Bapak Ibu. Ya. Dari jagung. Ini jagung juga prosesnya sama Bapak Ibu, untuk buat bibit seperti ini prosesnya sangat panjang. Jagung kita pilih, kita rebus, kita angin-anginkan, lalu kita masukkan ke dalam botol. Ini tutupnya belum seperti ini, masih kapas. Tutupnya masih kapas, kita balik supaya airnya turun ya. Nanti baru kita masukkan ke dalam namanya autoclave. Ya, autoclave ini untuk ya sama untuk mensterilisasi media ini tadi ya. Baik botolnya maupun jagungnya kita sterilkan ya. Nah, untuk setelah itu baru kita masukkan bibit F1-nya. Ya, F1-nya ke dalam botol ini. Nah, di botol inilah jadinya F2. F1-nya dibuat dari mana? Dari jamur itu sendiri. Dengan teknik kultur jaringan namanya. Ya, jadi kita siapkan berupa rebusan kentang, kemudian agar-agar dan beberapa bahan lainnya. Ya. Setelah itu kita masukkan, kita potong jamur indukan yang kita anggap bagus tadi itu kita potong di pangkalnya ya. Kalau ini jamur, ini daunnya, ini ininya, mahkotanya, ini pangkalnya kita potong sedikit ya. Lalu kita taruh di agar-agar tadi. Ya, kalau dalam bahasa ini PDA ya. Nah, itu taruh di situ ya. Setelah itu nanti dalam beberapa waktu dia akan menyebar. Nah, dari agar-agar itulah nanti dimasukkan ke dalam F1 tadi itu, Bu. F1 lalu diturunkan lagi ke sini jadi F2 ya. Jadi F3 jangan, yang penting jangan F4, Bu. Nanti Tomingse ya. Meteor Garden ya. Nah, ini setelah itu baru ya kita kalau sudah tumbuh, sudah jamurnya sudah tumbuh ya kita bisa nikmati. Kita bisa
untuk produksi sendiri, untuk konsumsi sendiri silakan, atau mau kita jual juga silakan, tinggal jumlah daripada backlog yang kita miliki ya. Nah, itu ini ada sedikit gambar foto-foto yang, nah ini tadi yang saya bilang spatula ini buat sendiri, kita bikin apa namanya, kita bikin ya. Lalu ini yang tadi apa namanya, bunsen tadi itu ya, untuk membakar spatula supaya steril ya, disemprot dulu pakai alkohol. Ini saya pakai 96% alkoholnya. Ini ayakan ya. Ini dulu waktu saya masih pakai kayu ya, masih pakai kayu. Ya. Ini ya, ini jamur merang, ini besok kita hari Minggu ya. Besok jamur merang.